وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kita berharap tentunya kesehatan ini bukan dari sisi badan kita semata, namun hal yang sangat kita harapkan tentunya yakni kesehatan ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada iman kita semua. Oleh karenanya salah satu di antara bentuk kepedulian kita terhadap iman kita, yakni kita pun berusaha ya untuk bisa saling nasihat menasehati. Karena yang namanya nasihat itu sangat penting ya. Sampai-sampai Nabi SAW katakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nah, dan tidak ada agama tanpa nasihat. Nah, oleh karena itu kalau ada saudara kita yang masih peduli dan sering memberikan nasihat kepada kita, maka itu bentuk kecintaan hakiki dia kepada kita. Maka kita juga sebagai seorang muslim, selama nasihatnya nasihat yang membangun, bukan dalam bentuk untuk mempermalukan kita, maka sudah selayaknya lah kita sebagai seorang mukmin untuk mengambil nasihat tersebut. Dan di kesempatan ini tidak lama-lama mungkin karena waktu yang membatasi kita, saya akan membahas ya atau membacakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sangat luar biasa ya, yang mungkin antum semua sudah hafal, saya yakin. Ya, apa dulu hadisnya? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Amrah Sufyan ibnu Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, qultu ya Rasulullah. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Jadi sahabat ini bertanya, Abu Amr ya, ada yang mengatakan nama beliau adalah Abu Amrah Sufyan ibnu Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan perkataannya, ya Rasulullah, qul li Islam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong berikan satu perkataan kepada saya, satu kalimat yang ada dalam Islam yang aku tidak bertanya kecuali kepadamu ya Rasul. Artinya kalau kita ini bertanya tentang sesuatu, pokoknya saja gitu. Apa intinya Pak? Gitu. Panjang lebar cerita-cerita, terus kita udah sebel kan, masya Allah. Antum to the point aja. Apa gimana gitu. Inilah yang diminta oleh sahabat yang mulia ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Yakni engkau berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan kalimat singkat Nabi ini. Amantu billah tsumma istaqim. Engkau berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, engkau cukup beriman, kemudian engkau istiqomah di atasnya. Yang kita garis bawahi di sini adalah kalimat istiqamah. Ketahuilah wahai ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa
mendapatkan hidayah adalah suatu hal yang sangat susah, betul nggak? Ya, hidayah itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan barang, bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan pengorbanan kita. Namun mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ingin beri hidayah, Allah beri hidayah. Allah tidak mau beri hidayah, Allah tidak beri hidayah. Nah, tapi ada hal yang sangat susah di atas kesusahan tadi mendapatkan hidayah. Apa itu? Istiqamah di atas hidayah. Nah, apalagi ya di saat-saat sekarang ini, Masya Allah, begitu banyak ujian dalam kehidupan. Ya, entah itu ujian dalam masalah keluarga, rumah tangga, dan banyak lagi ujian-ujian yang lain. Ujian apa biasanya, akhi? Perut ya. Fulus. Ya, fulus. Ini kita nggak bisa pungkiri ini. Ya. Dan ingat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat-sangat penting. Apa itu? Istiqamah. Dan sebenarnya ya, keistiqomahan itu sesuatu hal yang diusahakan. Ya. Jadi jangan bilang kayaknya saya nggak bisa ini Ustadz istiqamah. Kenapa? Kan cuma pegawai Ustadz. Ada lagi yang beralasan, saya kayaknya nggak bisa istiqamah Ustadz. Kenapa? Saya kan pengusaha Ustadz. Saya nggak bisa istiqamah Ustadz. Kenapa? Saya kan tukang batu Ustadz. Apa kalau di sini istilahnya tukang batu itu? Pekerja bangunan ya? Iya. Saya buruh harian, saya guru, saya ini dan ini. Nggak ada yang seperti ini. Apapun profesi kita, istiqamah itu bisa kita usahakan. Ya, bisa kita usahakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabbku adalah Allah." Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas perkataannya. Artinya dia beriman kepada Allah dan dia istiqamah di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka Allah akan mengutus malaikat kepadanya. Saking luar biasanya istiqamah itu. Saking dibanggakannya orang yang istiqamah itu, Allah mengutus malaikat kepadanya. Untuk apa? Ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Untuk menyampaikan kepadanya bahwa janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Makanya orang yang istiqamah itu nggak perlu takut hidup. Dia nggak perlu khawatir ketika dia hidup. Yang penting dia istiqamah di atas agama, Allah akan bantu dia. Allah pasti bantu dia. Jadi nggak ada kaidah itu, nggak ada yang namanya itu orang yang istiqamah itu nggak dapat jalan keluar dari permasalahan hidup, nggak ada, mustahil itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar tiap permasalahan. Tiap ada masalah yang dia hadapi, ada jalan keluarnya. Tiap ada masalah yang dia hadapi, Allah berikan jalan keluar kepadanya. Apapun permasalahannya. Apapun permasalahan. Makanya ini hal yang sangat wajib kita miliki untuk saat sekarang. Yakni istiqamah. Nah, yang jadi masalah Ustadz, kayaknya gimana ya istiqamah caranya ya? Ngomong aja ya istiqamah udah, enggak seperti itu. Ya. Dan para ulama telah mengajarkan kepada kita trik-trik atau cara-cara jitu untuk istiqamah, bisa istiqamah. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Nabi saja doa kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin hidupnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya ana tetapkan hatiku di atas agama. Coba lihat ikhwan sekalian, akhwat sekalian, ya. Nabi sekali bernabi saja itu berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita, Masya Allah, yang keseharian kita mungkin ya penuh dengan fitnah.
penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesibukan. Sibuk ini, sibuk itu. Ada yang bahkan pura-pura sibuk, Masya Allah. Ya, pura-pura sibuk. Kalau sibuk beneran gak ada masalah. Ya, tapi kalau dia pura-pura sibuk, akhirnya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berdoa. Yang kedua, ini hal yang sangat penting juga, mencari teman bergaul yang baik. Berteman dengan orang baik. Nah, karena teman itu seperti Nabi permisalkan seperti orang yang bergaul dengan pandai besi. Kalau di sini mungkin tukang las ya. Dengan penjual parfum. Antum kalau bergaul dengan penjual parfum, sekalipun antum tidak bisa beli parfumnya, paling tidak apa minimalnya? Bisa mencium. Ya, kalau nggak ada penyakit ini ya, bisa mencium kalau ada penyakit. Kalau ada penyakit nggak usah nyium-nyium ya, Masya Allah. Nah, tapi selama dia bergaul dengan orang-orang baik, maka insya Allah paling tidak dia bisa baik. Kalau tidak 90%, paling tidak 80, 70, 50%. Nah, tapi kalau dia bergaul dengan pandai besi, ya, tukang las umpamanya, dengan orang yang jelek, maka sekalipun dia tidak kena apinya, paling tidak dia mencium aroma busuk, aroma bau. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, ini hal yang perlu kita perhatikan. Banyak berdoa kepada Allah, kemudian melazimi teman-teman yang baik. Nah, jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang yang rendah dalam agama. Jangan kita bergaul artinya dekat dengan dia. Kalau mungkin muamalah nggak ada masalah ya. Ada hubungan jual beli, ada hubungan bisnis dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi ini teman dekat. Teman dekat. Yang terakhir dan yang paling penting juga, yakni rajin-rajin kita membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah atau petua-petua agama. Karena hati kita seperti di dalam diri kita ini ada dua hal yang perlu kita kasih makan. Pertama, badan kita, jasad kita. Yang kedua, iman kita. Banyak orang yang punya pendeteksi ketika dia lapar badannya, betul nggak? Kalau orang lapar gimana, Pak? Gemeteran ya? Keringat dingin, Masya Allah. Sakit ulu hati. Iya. Tapi tidak banyak di antara kita. Sangat sedikit orang-orang di antara kita yang apa? Yang bisa mengetahui imannya itu butuh makanan. Dan makanan iman itu di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Kalau orang-orang sudah menjauhi yang namanya ilmu, maka kecelakaan dan kemunduran yang akan dia alami dalam perkara agama. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita semua ini sedang berusaha untuk menjadi orang yang istiqamah. Dan satu kunci agar kita bisa istiqamah juga, yakni bersabar. Bersabar di atas ketaatan. Sabar itu ada 3. Yang kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Yang ketiga, bersabar menghadapi takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah yang mana kira-kira, akhi? Takdir ya. Masya Allah. Takdir. Betul juga ya. Nah, tapi kalau saya kurangi takdir ini, yang 2 ini, melakukan ketaatan atau menghindari maksiat, yang mana yang berat? Menghindari maksiat. Wah, jawabannya keren ini, Masya Allah. Para ulama juga sebutkan itu. Ya, seberat-berat di antara yang 2 ini, sabar. Sabar untuk meninggalkan maksiat itu yang paling berat. Kenapa? Karena ini adalah pilihan. Pilihan. Takdir itu adalah ketentuan. Iya kan? Ini biar saya ngamuk-ngamuk ini nggak akan bisa selesai. Masya Allah. Banyak antum luka umpamanya. Antum mau pukul-pukul lukanya. Atau mau ditendang-tendang lagi. Bisa nggak berubah? Enggak. Ini adalah pilih, ketentuan. Adapun menjauh dari yang namanya maksiat, itu adalah pilihan. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dibuang di sumur, dicemplungin ke sumur, dengan ketika dia digoda oleh konon namanya Zulaikha, yang mana ujian yang paling berat? Cemplung, sabar dicemplungin di sumur, atau ketika dia digoda oleh wanita cantik.
Kata para ulama, yang paling berat dalam hidupnya Nabi Yusuf ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika dia disiksa oleh saudara-saudaranya, dibuang di di sumur, dengan ketika dia digoda dengan Zulaikha, itu adalah godaan atau sabar yang paling berat itu ketika dia digoda oleh Zulaikha. Karena itu adalah pilihan. Adapun dia bertahan sabar di bawah sumur ini, apa itu? Ketentuan dia. Oleh karena itu, jangan dekati-dekati, jangan sekali-kali mencoba iman antum dengan yang satu ini, maksiat ini. Ya, antum menjauh. Sebelum antum terjatuh ke dalamnya, maka antum mesti mengenali yang namanya maksiat. Jangan coba-coba. Karena dengan mencoba, karena maksiat itu, ingat, maksiat itu punya di atasnya lagi dari nikotin ya, sabu-sabu. Di atasnya lagi dia punya penarik yang mungkin pasti antum akan mencoba kesekian kalinya. Bukan cuma kedua kalinya, kesekian kalinya. Maka benarlah Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat di sini khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah dari kata khutwah. Satu langkah. Khutwah. Makanya khutwah. Orang itu nggak akan mungkin masuk maksiat dulu, nggak. Pasti ada dulu muqaddimahnya dia. Ya kan? Ada muqaddimahnya dulu. Awalnya dulu buka-buka segel. Ya, minuman ya. Kerjanya cuma itu doang. Mana nggak minum, Tat? Enggak, Masya Allah. Cuma apa kerjaan tuh? Buka-buka doang, Tat. Masya Allah. Setelah dia buka, Masya Allah, harum ini, Masya Allah. Harum ini baunya, Masya Allah. Akhirnya melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini harapan kita tentunya. Allah bisa mengistiqomahkan kita semua, memberikan penjagaan kepada kita semua, khususnya di saat-saat sekarang ini. Bukan cuma antum yang sedang berusaha untuk istiqomah, tapi semua orang butuh dengan yang namanya istiqomah. Dan ingat, hidup pasti punya ujian. Hidup pasti punya masalah. Kalau nggak mau ada masalah dalam hidup, antum mati saja. Ya, mati saja antum kalau nggak mau punya masalah. Maka yang diinginkan dalam diri kita ini adalah menghadapi masalah itu dengan bertawakal kepada Allah. Ya, dengan mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya bisa nasihatkan di pagi menuju siang hari ini. Ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin masih ada waktu, kita isi dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.